Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dari Bukit Sion Makale. Kami menyapa kita sekalian dengan harapan damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Mengawali hidup dan aktivitas hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Hari ini Sabtu 2 Oktober 2021 dari kitab Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai ayat 12. Mazmur pasal 26 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa. Kami menghadap hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, mengawali kehidupan dan aktivitas kami hari ini. Kami sungguh menyadari bahwa tanpa pertolongan-Mu, tentu kehidupan kami sia-sia. Karena itu, kami mau mendasari kehidupan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini, kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menyertai kami dan menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk membaca firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 26, ayat 1 sampai 12. Mazmur pasal 26, ayat 1 sampai 12 berbunyi, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Amin. Firman Tuhan. Bacaan ini diberi tema hidup yang berserah pada Tuhan. Hidup yang berserah pada Tuhan. Bacaan ini menceritakan tentang seseorang yang sungguh-sungguh hidup dalam ketulusan, kebenaran, dan penyerahan pada Tuhan. Bukan karena ia benar menurut ukurannya secara pribadi, tetapi karena ia percaya
pada Tuhan, mencintai bait suci, dan mau memuji Tuhan. Pemazmur yang adalah Daud meminta Tuhan mengujinya, mencobanya, menyelidiki batin dan hatinya. Pemazmur tahu bahwa Allah akan berbelas kasihan kepada bangsanya jika ada orang yang dijumpai oleh Allah hidup dalam kesetiaan dan penyerahan padanya. Walaupun banyak orang yang hidup tidak setia pada Tuhan, pemazmur sungguh rindu agar Tuhan mengampuni bangsanya dan Tuhan menunjukkan keadilannya dan kuasa Allah nyata bagi orang percaya dan bagi orang fasik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sikap hidup yang ditunjukkan oleh Daud dalam bacaan ini sekiranya menjadi sesuatu yang dapat dicontoh dan diteladani oleh kita semua. Walau memang tidaklah mudah, apalagi ketika kita berjumpa dengan persoalan kehidupan yang sangat rumit. Tetapi dengan sikap hati yang sungguh-sungguh menghadap pada Tuhan, akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini, karena kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang setia menyertai kita dan kuasanya tidak terbatas, baik di sorga maupun di bumi. Karena itu, sangat penting menyerahkan hati dan kehidupan hanya kepadanya saja, hanya kepada Tuhan saja. Alkitab berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yeremia pasal 29 ayat 11. Ketika pandangan kita tujukan kepada Tuhan, kita percaya bahwa iman kita tidak akan pernah goyah. Masalah dan badai kehidupan bisa saja menghampiri, tetapi satu hal yang pasti, satu hal yang penting, bahwa kita meyakini kuasa dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia selalu ada dan menyertai kita. Karena itu, apapun adanya kehidupan kita, sebesar apapun masalah dan persoalan kita, tetaplah berserah hanya kepada Tuhan saja, hanya kepada Yesus saja. Percayalah, Dia akan menguatkan, Dia akan menghiburkan, dan akan meneguhkan iman sampai kita tiba pada sebuah kesadaran bahwa iman kita bertumbuh, berbuah, dan berakar hanya di dalam Yesus Kristus, dan kita dimampukan melewati badai kehidupan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mensyukuri firman-Mu yang sudah terdengar di pagi ini. Dengan mendengar firman-Mu dan merenungkan firman-Mu, kami semakin yakin dan dikokohkan di dalam iman dan pengharapan kepadamu. Kami semakin mengenal Engkau, mengenal kuasa, karya, dan keselamatan yang datangnya daripadamu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Roh Kudus kiranya menyempurnakan firman-Mu ini. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam menghadapi setiap hal dalam kehidupan kami, sebagai bagian dari proses kehidupan
yang akan membawa kami pada iman yang teguh hanya kepadamu saja. Sungguh dalam iman, kami percaya bahwa setiap proses kehidupan yang kami jalani, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, apakah itu suka atau duka, apakah itu membawa kami pada tawa atau membawa kami pada tangisan, bahwa semua itu akan membawa iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau berserah dan menyerahkan kehidupan kami hanyalah kepadamu saja, sehingga kehidupan kami dipenuhi oleh kemuliaan daripadamu ya Tuhan. Ampunilah kami, arahkanlah hati kami, pikiran kami, dan kehidupan kami hanyalah ke jalan-Mu saja. Kiranya kasih dan setia daripadamu menyertai kehidupan kami, baik kami secara pribadi, dalam keluarga, dalam persekutuan, di tengah-tengah jemaat, di mana saja kami berada, di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan pekerjaan kami, dalam lingkungan masyarakat, di tengah bangsa dan negara kami, bahkan di dunia ini. Kami sungguh percaya pemeliharaan-Mu bersama dengan kami, pun bersama dengan pemerintah kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengasihan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetap setia mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan selalu yakin Tuhan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya.